Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi soal-soal SNBT sebagaimana persiapan SNBT tahun 2026, dan pada video kali ini kita akan membahas buku kitab UTBK SNBT tahun 2026 dari Ruang Guru yang akan kita bahas subtes pengetahuan kuantitatif. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal pertama, kita kali ini akan melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum langsung ke soalnya. Di contoh pemanasan yang pertama ini, diketahui suatu fungsi linier dinyatakan sebagai Y sama dengan BX ditambah 2A ditambah 12. Fungsi tersebut memotong sumbu X di titik 6,0 dan sumbu Y di titik 0,4. Nilai dari A per B-nya adalah titik-titik. Oke, mungkin yang pertama kali kita cek terlebih dahulu untuk fungsi yang memotong di sumbu Y. Karena memotong sumbu Y di titik 0,4, maka kita bisa langsung substitusikan saja fungsi tersebut, titik tersebut ke dalam fungsinya, yaitu Y sama dengan BX ditambah 2A ditambah 12. Artinya dalam hal ini Y-nya akan sama dengan 4, X-nya akan sama dengan 0, berarti nanti B dikali 0 ditambah 2A ditambah dengan 12. Dari sini berarti nanti hasilnya 4 sama dengan 0 tambah 2A ditambah 12 ya. Berarti kita bisa pindahkan 12 nya sebelah kiri, nanti jadi 4 dikurangi 12. 4 dikurangi 12 sama dengan 2A, sehingga 4 kurangi 12 itu negatif 8 sama dengan 2A, maka A sama dengan negatif 8 bagi 2 ya teman-teman ya, maka A nya sama dengan negatif 4 gitu. Oke, kalau sudah, kita coba lanjutkan untuk titik berikutnya, yaitu memotong di sumbu Y nya. Karena dia memotong di sumbu memotong di sumbu X nya. Jadi sekarang memotong sumbu X. Karena memotong di sumbu X di titik 6,0, maka nanti di sini X-nya sebagai 6, Y-nya sebagai 0. Jadi nanti Y sama dengan, kita tuliskan terlebih dahulu, BX ditambah 2A ditambah 12. Y-nya kita ganti jadi 0, B-nya kita tuliskan ulang, X-nya kita ganti jadi 6, dan A-nya kita langsung ganti saja dengan pernyataan yang pertama bahwa A-nya sama dengan negatif 4 ya. Berarti negatif 4 ditambah dengan 12 teman-teman. Berarti sini sama dengan 0. Ini 6B dikurangi 8 ditambah 12 ya. Berarti 6B dikurangi min 8 tambah 12 itu berarti 4 ya teman-teman ya. Sehingga kalau kita pindahkan berarti nanti 6B sama dengan negatif 4 dan B-nya akan sama dengan negatif 4 dibagi 6. Maka B-nya akan sama dengan negatif 4 bagi 6, sederhanakan ya, negatif 2/3 gitu. Nah, kalau sudah, kita kembalikan lagi ke pernyataan soal, yaitu dimana nilai A dari A dibagi B-nya berapa. Oke, berarti jadi A dibagi B itu sama dengan A-nya negatif 4, B-nya sama dengan negatif 2/3. Maka negatif 4 bagi negatif 2 itu 2, dikali dengan 3 teman-teman, maka nilai sama dengan 6 ya. Jawabannya adalah yang E. Begitu ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Diketahui titik X1 dan X2 adalah absis titik potong dari Fx sama dengan negatif X kuadrat ditambah 5X, dan Gx sama dengan X kuadrat min 3X tambah 4. Nilai dari X1 tambah X2 nya berapa? Oke, berarti kalau dalam hal ini, karena dia merupakan titik potong, otomatis Fx nya akan sama dengan Gx ya. Gitu, maka ini sama dengan negatif X kuadrat ditambah dengan 5X sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 4 teman-teman. Kita pindah ruaskan ke kanan ya. Jadi nanti X kuadrat ditambah dengan X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 5X ditambah dengan 4 sama dengan 0. Sehingga di sini berarti 2X kuadrat dikurangi 8X ditambah dengan 4
sama dengan 0. Karena yang ditanya adalah X1 tambah X2, maka kita gunakan sifat dari penjumlahan akar-akar, teman-teman. X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B dibagi dengan A ya. Dalam hal ini B-nya sama dengan negatif 8, A-nya sama dengan 2 ya. Berarti kita bisa substitusikan negatif 8 dibagi dengan 2. Sehingga negatif kali negatif hasilnya positif ya. 8 dibagi 2 yaitu sama dengan 4. Jawabannya adalah yang B ya. Begitu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, sekarang kita langsung ke latihan soal pengetahuan kuantitatif pada topik persamaan linear dan kuadrat ya teman-teman. Di soal pertama, jika P yaitu PQRS dan Q-nya adalah 1, 2, 3, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari Q ke P adalah, berarti untuk menyatakan fungsi itu di sini fungsi Q ke P, ingat-ingat ya. Kalau fungsi itu kan adalah relasi khusus yang memetakan anggota domain tepat satu ke anggota kodomain. Otomatis yang dikatakan fungsi itu apabila anggota di domainnya itu tidak ada yang tidak berpasangan ya. Tidak ada yang tidak berpasangan. Dan sekaligus juga tidak berpasangan lebih dari satu. Berpasangan lebih dari satu, teman-teman. Itu cuman itu doang clue-nya. Jadi kalau kayak gini otomatis kita cek satu-satu dulu ya. Karena yang diminta itu dari Q ke P, berarti kita fokus dari Q ke P ya. Kita ke opsi yang pertama dulu. Di opsi yang pertama itu dari P ke 1, Q ke 2, R ke 3, otomatis salah ya, karena yang pertama P dan QR itu merupakan anggota dari P, bukan anggota dari Q, karena kita harusnya P dari Q dulu baru ke P, sementara ini P ke Q, ini salah ya. Kemudian yang B itu masih sama ya, P1, Q2, R3, S3 ini juga salah karena P ke Q, dan ini juga ada yang mendua nih. Oh ini enggak, sorry, ini aman ya, tapi tetap salah ya karena dari P ke Q, ini bukan Q ke P ya, ini P ke Q, ini P ke Q, berarti ini salah. Untuk yang ketiga itu dari 1 ke P, 2 ke Q, 3 ke R, ini betul ya, Q ke P, dan juga setiap pasangan dari domainnya punya pasangannya satu ya. Di sini punya pasangan semua, sehingga jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Untuk yang D dan E silakan teman-teman cek sendiri ya. Kita lanjut yang nomor bagian 2. Jika X1 dan X2 memenuhi F pangkat 2 X ditambah 6 sama dengan 5Fx, dengan Fx-nya sama dengan 4 min X, maka nilai dari X1 tambah X2 adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dengan menuliskan terlebih dahulu, yaitu F kuadrat X ditambah 6 sama dengan 5Fx, teman-teman. Kita pindahkan ke kiri ya, 5Fx-nya, maka di sini F pangkat 2X ditambah 6 dikurangi 5Fx sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman engah, bentuknya itu mirip dengan persamaan kuadrat. Coba kita misalkan ya fungsinya. Misalkan A sama dengan Fx, sehingga kita bisa punya, jadi nanti A kuadrat ditambah 6 dikurangi 5A, teman-teman. Atau kalau kita rapikan jadi gini, A kuadrat min 5A ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan tuh. Bilangan berapa yang kalau dikali 6, kalau dijumlah adalah negatif 5, maka sama dengan, yaitu negatif 2 dan negatif 3 ya. Sehingga A-nya sama dengan 2, atau A-nya sama dengan 3. Kalau sudah, kita kembalikan lagi ke bentuk fungsinya, yaitu Fx sama dengan, yaitu Fx sama dengan 2, berarti sininya, atau Fx sama dengan 3. Oke, kalau sudah berarti kita coba masukkan lagi ke fungsi yang diminta, yaitu Fx sama dengan 4 min X, teman-teman, sampai dapetin nilai X-nya.
Itu berarti di sini jadi 4 min X sama dengan 2, maka 4 dikurangi 2 sama dengan X, maka X sama dengan 2. Kalau yang ini juga sama, berarti 4 dikurangin X sama dengan 3, maka 4 dikurangi 3 sama dengan X, maka X sama dengan 1. Jadi pertanyaannya adalah, jika X1 tambah X2, maka nilainya berapa? Maka kita anggap X1-nya itu 2, yaitu 2, X2-nya sama dengan 1, sehingga 2 tambah 1 sama dengan 3 ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, kurva fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6 digeser sejauh 5 satuan ke bawah dan 2 satuan ke kiri sehingga diperoleh kurva G. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pilihan berikut yang bernilai benar? Oke, yang pertama kali kita cek adalah dia akan bergeser sebanyak 5 satuan ke bawah, berarti nanti titiknya itu negatif ya. Berarti di sini negatif 5 untuk yang Y-nya, untuk yang X-nya itu digeser 2 satuan ke kiri, berarti negatif 2. Oke, berarti dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 6 ya. Otomatis karena digeser sejauh negatif 2 ke kiri dan digeser sejauh negatif 5 ke bawah, maka jadinya di Y ditambah dengan 5 sama dengan X ditambah 2 pangkat 2 ya, dikurangi 3 dikali X plus 2 ditambah dengan 6. Oke, kita selesaikan dulu yang di sebelah kanan ya. Berarti nanti X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 4 dikurangi 3X dikurangi 6 tambah dengan 6, nanti Y sama dengan Y ditambah 5 ya, sama dengan ini. Berarti akan sama dengan X kuadrat 4X tambah dikurangi 3X sama dengan X ya. Negatif 6 tambah 6 negatif 6 tambah 6 itu 0. Di sini berarti tambah 4 dikurangi 5 ya, nilai Y-nya. Maka Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 1. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita cek satu-satu untuk setiap pernyataan yang ada di soal. Yang pertama, dia menyatakan bahwa kurva fungsi G terbuka ke bawah. Ini salah ya, karena kalau dari soal di sini nilai A-nya sama dengan 1 teman-teman. Otomatis karena A-nya sama dengan 1 dan A itu kan pasti lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas ya harusnya. Oke, yang kedua, garis X sama dengan 1 adalah sumbu simetri kurva fungsi G. Berarti kita cek nilai X P-nya, X puncaknya itu rumusnya negatif B dibagi dengan 2A. Dalam hal ini B-nya sama dengan 1 lagi, dan A-nya juga 1, maka negatif 1 dibagi 2 dikali 1 ya, sama dengan negatif 1/2 teman-teman. Berarti yang kedua juga salah lagi ya, ini salah. Kemudian garis Y sama dengan 1 menyinggung kurva fungsi G. Untuk mencari apakah dia menyinggung kurva tersebut di titik 1, maka kita sama dengan Gx-nya kita anggap sebagai sama dengan Y. Dan kita ganti ya, Y-nya dengan 1, Gx-nya kita ganti dengan fungsinya yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 1. Sehingga jadinya X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Kita cari nilai diskriminannya teman-teman. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Biar dia menyinggung, maka menyinggung kurva G, maka nilai D-nya harus sama dengan 0 ya. Oke, berarti kita substitusikan nilai, berarti 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 2, maka nilai sama dengan 1 tambah 8 ya, maka nilainya sama dengan 9. Karena D-nya 9 otomatis lebih dari 0, maka kurvanya pasti memotong ya. Titik tersebut akan titik tersebut akan memotong kurva. Maka ini juga salah. Kemudian poin yang keempat, Gx lebih dari sama dengan 1 untuk X lebih dari sama dengan 1. Oke, untuk menyatakan ini berarti kita coba poin yang keempat, yaitu kita substitusikan untuk X-nya yang lebih dari sama dengan 1 ya. Yang pertama kita coba dulu untuk X sama dengan 1.
maka nanti nilai G1-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1 dikurang 1 ya. Ini nilainya sama dengan 1. Ini oke ya. Karena G-nya kan lebih dari sama dengan 1. Gitu. Coba kalau X-nya sama dengan 2. Maka G2-nya sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikurang 1 ya. Maka ini 5. Nah, ini otomatis nilai dari Gx-nya akan lebih dari sama dengan 1, teman-teman. Berarti ini betul ya. Sehingga pernyataan yang tepat hanya ada di poin yang D saja ya. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor yang keempat. Diketahui fx sama dengan 4x plus 2 dibagi ax plus 5 dengan f3-nya sama dengan 1. Berdasarkan informasi tersebut, banyak pernyataan yang benar adalah titik-titik. Oke, di sini kita punya nilai fx-nya sama dengan 4x plus 2 dibagi dengan ax plus 5 ya. Otomatis kalau kita masukkan si fungsi yang kita punya yaitu f3, jadinya akan kita miliki 4 dikali 3 ditambah dengan 2 dibagi dengan a dikali 3 ditambah dengan 5 ya. Maka nilai 12 tambah 2 ini berarti 3a ditambah dengan 5 ya. Kemudian katanya f3-nya nilainya 1, teman-teman. Sehingga kita bisa tuliskan di sini 1. Sehingga jadi kita kali silang 3a plus 5 kali 1 ya tetap 3a plus 5. Kemudian 12 tambah 2 14 ya. Maka 3a sama dengan 14 dikurangi 5 maka 9. 3a-nya pasti 3 ya. 3a sama dengan 9 maka a-nya sama dengan 3, maksudnya gitu. Oke, berarti kita cek pernyataan yang pertama. Katanya a-nya lebih dari 0, berarti ini betul. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu x sama dengan 1 merupakan anggota domain dari f. Oke, berarti kita coba substitusikan nilai a-nya ke fungsi dulu ya. Di sini kan saya punya fx sama dengan 4x plus 2 dibagi dengan ax plus 5. Berarti a-nya kita ganti dengan 3, berarti 3x plus 5. Dalam hal ini pembuat nolnya itu hanya ada di bawah ya. Dan syarat di bawah itu penyebut itu tidak boleh 0 kan, maka 3x ditambah 5 itu tidak boleh sama dengan 0, teman-teman. Maka 3x tidak boleh sama dengan negatif 5, maka x-nya tidak boleh sama dengan negatif 5 dan dibagi 3. Otomatis x sama dengan 1 itu masih domain ya. Ini berarti betul pernyataan yang kedua. Kemudian pernyataan yang ketiga. Terdapat bilangan bulat P sehingga fp sama dengan negatif 1. Oke, dalam hal ini berarti kita langsung ganti aja nilai dari fx-nya dengan fp ya. Berarti kalau kita punya fx sama dengan 4x plus 2 dibagi dengan 3x plus 5, kita ganti dengan p, maka fp sama dengan 4p ditambah 2 dibagi dengan 3p plus 5 ya. Nah, kemudian karena nilainya p-nya negatif 1, fp-nya negatif 1, katanya kita tuliskan sama dengan negatif 1 sini ya. Maka 4p plus 2 dibagi dengan 3p tambah 5. Maka kita kali silang ya. Maka hasilnya negatif 3p dikurangi 5 sama dengan 4p plus 2. Sehingga kita pindahkan ke kiri boleh ya. Berarti negatif 3p dikurangi 4p 2 ditambah dengan 5. Maka nilai ininya jadi negatif 7p sama dengan 7. Negatif 7p sama dengan 7. Maka p-nya sama dengan negatif 1, teman-teman. Berarti ini betul juga. Kemudian yang keempat, untuk pernyataan yang keempat, katanya kalau nilai fx-nya kurang dari 0, fx-nya kurang dari 0 untuk x kurang dari 0 katanya. Oke, berarti kita tulis dulu soalnya. Kayak tadi ya, berarti 4x plus 2 dibagi dengan 3x plus 5 itu harus kurang dari 0 katanya. Maka kita ambil pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya ada siapa saja? Yang pertama pasti 4x plus 2 nya
itu sama dengan 0, maka 4x sama dengan negatif 2, maka x sama dengan negatif setengah ya. Pembuat 0 pertama, yang kedua mah ini ya, sama ya, negatif 5/3, berarti kita tandai aja di sini. Dan di sini saya nggak akan kerjakan ulang teman-teman ya, saya akan tulis ulang saja dari sini nih, karena sama saja kok, x sama dengan negatif 5/3, ini tidak sama dengan ya. Kalau sudah, kita bisa bikin garis bilangannya. Yang pertama berarti kita bikin garis bilangan untuk negatif 5/3 dulu ya, dan negatif setengah. Kalau sudah, kita bisa substitusikan nilai angka yang gampang aja, itu angka 0. Kita masukin angka 0 teman-teman, angka 0 masukin ke dalam sini. Kalau kita masukin angka 0 menggantikan angka x, berarti kan di sini 0 tambah 2, ini 0 tambah 5, 2 tambah 5 ya tetap positif ya, berarti di sini positif, sini negatif, sini positif. Sedangkan soalnya minta kurang dari 0, maka kita tandai kurang dari 0 nya. Kurang dari 0 berarti dari sini ke sini. Yang negatif ya yang ditandai, karena nilainya minta kurang dari 0. Bilangan yang kurang dari 0 kalau adalah bilangan negatif, maka daerah sini jawabannya. Sementara pernyataan soal itu x-nya kurang dari 0. X kurang dari 0 belum tentu ya, karena ada x yang kurang dari 0 itu positif sini juga. Karena x kurang dari 0 sini juga ini positif. Maka ini salah. Gitu ya. Jadi pernyataan yang tepat hanya ada di poin 1, 2, dan 3, berarti jawabannya adalah yang D ya. Begitu teman-teman, kita lanjut soal terakhir, tapi saya rapikan dulu ya, sebentar. Oke, di nomor 5, di sini diminta mencari nilai L yang memenuhi 3 ditambah, berarti ini gampang teman-teman ya, berarti 3 ditambah 6 dikali dengan 2L dikurangi 10 dibagi dengan 2 sama dengan 10L. Otomatis 3 ditambah 6 kali 2L jadi 12L, kemudian 10 dibagi 2 itu 5 sama dengan 10L. Maka 3 dikurangi 5L jadi negatif 2L ya, sama dengan 10L dikurangi dengan 12L, maka jadi negatif 2L dan di sini harusnya 3 dikurangi negatif 5, negatif 2 aja ya, nggak usah pakai L ya, karena 12L nya kita pindahkan ke kiri, jadi negatif 2 sama dengan negatif 2L, maka L nya sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1 teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Oke, begitu teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, terutama untuk penalaran matematika dari buku Kitab UTBK SNBT dari Ruang Guru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk video kali ini, dan sebarkan ke teman-teman yang lain agar informasi yang diberikan bisa menyebar dengan luas ke teman-teman yang lain. Saya pamit dan dadah.